Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Perkembangan Islam di Thailand yang beranggotakan saya Azizah Yulardi dan teman saya Ada Binatang. Di sini kami akan membahas sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Thailand. Yang kedua, berkembangnya Islam di Thailand. Nah, yang pertama, sejarah masuknya Islam di Thailand. Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang terletak di benua Australia dan Laut Cina. Oleh karena itu, maka Thailand dapat dengan mudah dilalui untuk masuk dan berkembangnya agama Islam di Thailand. Nah, masuknya agama Islam di Thailand yang dimana daerah yang pertama yaitu Patani, yang mana tidak bisa dilepaskan dengan masuknya Islam ke Asia Tenggara. Rentetan penyebaran Islam di Nusantara merupakan suatu kesatuan dari mata proses islamisasi di Nusantara. Islam masuk ke daerah Patani diduga bukan hanya berasal dari satu daerah, melainkan tersebar di beberapa seperti Arab, Cina, India, dan Persia, kira-kira pada abad ke-10. Hal ini dengan ditemukannya ensiklopedia Islam tematis bahwa Islam diperkirakan datang ke kawasan Patani sekitar abad ke-10 atau 11 Masehi. Kedua, perkembangan Islam di Thailand. Nah, sebelum Islam masuk ke Thailand, masyarakat Thailand sudah menganut suatu kepercayaan, yaitu kepercayaan Hinduisme dan Buddhisme. Nah, yang pertama, pada abad ke-10, Islam masuk ke daerah Thai dan masuknya Islam ke sini merupakan negeri Melayu yang pertama menerima Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya catatan sejarah dinasti Sung S. Padmi dalam buku Islam Komes de Malaya. Nah, yang kedua, sebagian sejarawan menelusuri dari zaman ayahanda pada abad ke-13 ketika orang dan Persia yang bersaudara yaitu Syekh Ahmad dan Muhammad Said dan waktu itu disebut Cheklan Said. Nah, Islam masuk ke Thailand pada abad ke-10 Masehi melalui pedagang Jazirah Arab. Nah, penduduk setempat dapat menerima ajaran Islam dengan baik tanpa paksaan. Nah, kawasan Thailand yang banyak dihuni umat Islam adalah wilayah yang mana wilayah Thailand yang tersebut dapat mengukir sejarah gemilang kejayaan Islam. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Arya Winata. Kepada Arya dipersilahkan. Selanjutnya, respon pemerintah terhadap Islam di Thailand. Orang Islam Thailand yang berbahasa Melayu mengidentifikasi dirinya dengan orang Islam Malaysia dan terkonsentrasi di suatu daerah, sehingga mereka menjaga jarak sosial dan mengisolasikan diri dari pemeluk Buddha, bahkan dengan pemeluk Islam yang berbahasa Thailand. Adanya kecenderungan orang-orang Muslim Melayu Thailand melakukan isolasi karena adanya kesulitan dalam beradaptasi. Adapun faktor yang mendorong Islam di Thailand dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya program asimilasi ke dalam budaya Buddha Siam yang dipaksa oleh rezim Pibun Songgram pada tahun 1938 atas warga Melayu atau umat Islam Patani Darussalam yang masih mempertahankan agama sampai saat ini. Kemudian, sejak lahirnya peristiwa pembunuhan di Masjid Karisek di Patani dan Takbi di wilayah Menara tahun 2004 dan di Masjid Al-Furqan di wilayah Menara tahun 2009. Tidak ada tempat bagi umat Islam untuk mengadu. Kondisi inilah yang membuat gerakan-gerakan pembebasan Patani Darussalam bangkit untuk melakukan perlawanan hingga detik ini. Selanjutnya, sejak tahun 1932 sampai militer memainkan peran dominan oleh kehidupan politik Thailand, sehingga perubahan tersebut juga berpengaruh terhadap meningkatnya kekerasan terhadap komunitas Muslim di Patani. Dan faktor eksternalnya ada dua. Yang pertama, konflik umat Islam di Patani kurang mendapat tempat dan perhatian yang signifikan dari dunia internasional seperti PBB dan lembaga HAM dunia lainnya. Yang kedua,
wadah formal umat Islam dunia seperti OKI, Organisasi Sosial Konferensi Islam. Dan yang kedua, wadah formal umat Islam dunia seperti OKI, Organisasi Konferensi Islam. Demikianlah makalah dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami minta maaf.